ada surga. Saya ingat beberapa tahun lalu saya ada berziarah, berkunjung kepada salah satu guru saya, Habibana Zain bin Smith, Madinah. Luas, luar biasa, ibadah luar biasa. Habis selesai baca zikirnya bersama dengan kami, kisah-kisah orang-orang soleh sama anak-anaknya. Ada tamu, beliau akan temuin tamu. Yang diceritakan adalah hal-hal yang berbau ilmu, hal-hal yang bernilai ibadah, hal-hal yang mendekatkan orang pada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang lain. Kemudian masuk lagi, mami kami sholat, kemudian dengarkan kami membaca Al-Quran, minta kami untuk baca beberapa hadis dari hadisnya Nabi Muhammad. Beliau kemudian menerangkannya. Dia bilang, saya kalau lagi bersama dengan ini, kalau kamu bisa hidup dengan cara seperti ini, kamu sudah akan berada dalam surga sebelum surga nantinya. Kata Allah tentang para kekasih-kekasihnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala la khauf alaihim, mereka enggak punya rasa takut, enggak punya walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Kenapa begitu? Karena Allah telah memandang jiwanya dan memberikan cahaya dalam jiwanya, sehingga di dunia mereka berasa dalam surga tanpa takut, tanpa sedih. Di akhirat kelak mereka adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tanggamu tinggal bersama dengan suami, ayat kursi saat masuk dalam rumah. Adakah itu ada dalam rumah tanggamu? Ataukah semua orang yang ada di dalamnya seperti tidak peduli dengan urusan-urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku sekalian saya muliakan, rumahmu ketika di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca akan menjadi penanda bagi para malaikat-malaikat untuk mendoakan rumah tangga mengingat Allah. Ada hati yang sedang tadabbur Al-Quran. Coba dilihat rumahmu gimana? Ada Qurannya apa enggak? Adakah anakmu membaca Al-Quran di dalam rumah? Enggak Ustazah, soalnya udah gede-gede sibuk sekolah. Bu, kalau kamu lihat anakmu sibuk-sibuk sampai lupa sama Quran, sebelum kamu ngomel-ngomel sama dia, kamu liatin diri kamu, sibukmu dengan apa? Sibukmu dengan apa? Scroll Shopee? Sibukmu dengan apa? Al-Quran. Yuk, mulai kita baca. Nggak apa-apa, biar selembar, 2 lembar, nggak apa-apa. Sore baca apa? Malam sebelum tidur Al-Muluk. Itu sekurangnya ayat Al-Quran yang kita baca. Pagi baca surat Yasin. Kata Nabi, siapa yang kepengen urusannya dipermudah sepanjang hari, awalilah dengan baca surat Yasin. Terutama untukmu yang orang tuamu sudah berpulang ke rahmatullah, atau kaum kerabatmu sudah berpulang ke rahmatullah, pagi-pagi hari hadiahkan untuk mereka surat Yasin.
Sebelum baca Yasin, kamu niatkan, ya Allah, Yasin ini saya baca untuk ibu saya yang sudah berada di sisimu, ya Allah, untuk ayah saya yang sudah meninggal dunia, ya Allah, untuk suami saya, ya Allah, yang sudah meninggal dunia. Sebutkan namanya, kemudian mulailah kamu baca surat Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin, kata Nabi Muhammad, bacakanlah Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Surat Waqiah di saat sore hari, saudara sekalian. Surat Waqiah surat yang mendatangkan rizki zahir batin. Sayyidina Ibnu Mas'ud ketika mau meninggal dunia mensedekahkan nyaris seluruh hartanya. Ditanya oleh para sahabatnya, wahai Ibnu Mas'ud, kalau semua hartamu kamu sedekahkan, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, inni taraktu lahum suratul Waqiah, aku telah meninggalkan kepada mereka surat Al-Waqiah. Aku pesankan kepada mereka untuk selalu membacanya setiap hari, sebab aku mendengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, la faqra ma'al waqi'ah, tidak ada kefakiran bersama dengan surat Al-Waqi'ah. Pengen rezeki lancar zahir batin, jangan jauh-jauh dari baca surat Waqi'ah. Insya Allah. Malam sebelum tidur, boleh habis maghrib, boleh habis isya, kamu baca surat Al-Mulk, surat Tabarakal Muluk. Saudara sekalian yang saya muliakan, surat Tabarak ini pendek aja 30 ayat. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, 30 ayat hiyal munji'ah hiyasyafi'ah min adzabil qabr. 30 ayat dia dapat menyelamatkanmu dari segala macam kubur. Biasakan untuk mengerjakan ketaatan di dalam rumah. Ajak anak-anakmu untuk melakukannya. Kasih tahu suamimu untuk dapat melakukannya. Untuk Allah turunkan rahmat sehingga dengannya kamu merasakan ada surga dalam rumah tanggamu. Ketaatan jangan tinggal, sholat berjamaah jangan tinggal. Bu, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika tadi yang saya sampaikan, Habibana Zain bin Smith, guru saya di Madinah, beliau beberapa tahun yang silam masih sering berkunjung ke Indonesia bersama dengan istri beliau yang saat ini sudah meninggal dunia, almarhumah Hubabah Maryam, wanita bijaksana yang saya ceritakan juga di buku Bidadari Bumi yang kedua. Beliau, ibu-ibu saudaraku sekalian, dulu tuh kalau beliau datang ke Indonesia, saya kalau beliau ada di Indonesia kayak berasa ngantor sama beliau. Di pagi sampai sore gitu, sampai malam bahkan saya bersama dengan beliau. Saya menerjemahkan beliau, saya bicara dengan beliau seperti seorang anak yang sedang dididik oleh ibundanya. Alhamdulillah, rahmat Allah begitu besar buat saya. Hubah orang yang datang kepada beliau untuk semacam curhat. Kayak itu orang kalau ketemu beliau bawaan pengen curhat aja gitu. Sekarang saya tahu rasanya. Orang juga kalau ketemu saya bawaan kayak pengen curhat aja. Saya pernah telepon saya itu salah sambung. Maksudnya saya mau nelpon orang lain, ternyata kenanya orang lain. Orang yang saya salah sambung telepon itu aja curhat sama saya. Sama perempuan-perempuan yang kebanyakan menceritakan tentang rumah tangganya yang sudah seperti neraka. Bu, saya kasih tahu padamu, itu yang curhat-curhat, yang rumah tangganya berantakan, yang dalam rumah tangganya itu sudah hampir pecah karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dengan segala macam keruwetan, permasalahan-permasalahannya, dari suami yang selingkuh, istri yang jatuh cinta dengan laki-laki yang lain, atau bahkan
terjerumus kepada hal-hal yang dosa, atau suami yang kemudian jadi dekat dengan narkoba dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan yang sangat banyak dalam rumah tangga membuat saya yang waktu itu baru menikah beberapa bulan jadi mikir gitu, apa nggak salah keputusan yang saya ambil ini ya. Saudara sekalian, namun subhanallah, dari setiap kali saya menerjemahkan Hubabah, karena masalahnya mereka curhat pakai bahasa Indonesia, Hubabahnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Hubabah jawab pakai bahasa Arab, orang yang dicurhatin kagak ngerti. Jadinya mau nggak mau saya yang harus jadi penterjemahnya gitu. Saya terjemahkan kata per kata, bahkan saya terjemahkan kalimat per kalimat. Tiap Hubabah bisa saya ngomong langsung saya terjemahin, dia ngomong saya terjemahin gitu terus seperti itu. Saudara sekalian saya muliakan, dari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan balik oleh Hubabah, saya membuat satu kesimpulan. Ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan sama beliau, kalian di rumah sholat berjamaah apa enggak? Dan subhanallah, jawabannya selalu saja tidak. Hubabah tanya balik, tapi kalian sholat? Jadi rupanya yang punya banyak permasalahan dalam rumah tangga adalah orang-orang yang di dalam rumahnya tidak ada sholat berjamaah, ada taat yang ditinggalkan. Sampai ketika saya sedang berduaan dengan beliau, dengan Hubabah Maryam, saya tanya, Hubabah, apa kaitan antara sholat berjamaah sama rumah tangga gitu? Kenapa setiap orang yang dalam rumah gitu? Kata Hubabah, ya Halimah, ma sami'ti qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu nggak pernah dengar nak hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, la tusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum, hendaklah kalian ratakan soft salat kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Jika soft tidak rata saja membuat hati bercerai-berai, bagaimana pula dengan yang tidak sholat berjamaah sekalian? Sholat berjamaah menyatukan hati. Kamu kalau kepengen rumah tanggamu berada dalam surganya, laksanakanlah sholat dengan berjamaah di dalam rumahmu itu. Insya niat apa enggak niat nih kira-kira? Mulai kapan sholat berjamaahnya? Sekarang. Insya Allah kerjain ya. Ustazah, suami saya kerja ustazah. Nggak apa-apa, kerja, tapi di saat beliau berada dalam rumah, di saat dia sedang berada dalam rumah dan kamu juga sedang berada dalam rumah, maka kalian ngerjain sholatnya jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri, sholatlah dengan berjamaah. Faham? Suami saya sholatnya di masjid ustazah. Oke, tapi kan biasanya biar bagaimanapun ada masanya ketika suami harus sholat di rumah, ya kan begitu? Nah, saat dia sedang mengerjakan sholatnya di rumah, kamu sholatlah dengan berjamaah bersama dengan dia. Itu maksud saya. Insya Allah. Jangan tinggal ketaatan. Ini syarat mutlak menghadirkan surga dalam rumah tanggamu. Yang kedua, tinggalkan dosa. Ustazah, saya sih bisa tinggalin dosa ustazah, tapi suami saya enggak. Dia selalu saja mengerjakan dosa-dosa di dalam rumah tangga kami. Bu, mulailah dari dirimu sendiri dulu. Mulailah dari dirimu sendiri dulu. Tinggalin dosa-dosa. Saya enggak ngerjain dosa ustazah. Yakin? Ngomelin suami kamu pikir bukan dosa?
nilep duit suami ketika kamu lagi nyuci baju, terus nemu ternyata di saku bajunya ada uangnya, kamu pikir nggak dosa? Ustazah, emang itu dosa ya? Bukannya rezeki istri soleha? Yuk tinggalin dosa. Bu, saat kamu bohong, kamu pikir itu nggak dosa? Dosa. Al-mu'min la yakdzib, kata Nabi Muhammad. Orang mukmin nggak bohong. Orang mukmin nggak bohong. Orang mukmin nggak bohong. Saya ulang-ulangin ini, Bu, orang mukmin nggak bohong. Sengaja saya ulangin terus, orang mukmin nggak bohong. Biar kamu ingat dalam pikiran kamu, orang mukmin gak bohong. Saat kamu nanti mau berbohong, entah kepada anakmu, entah kepada suamimu, entah kepada siapapun, kamu ingat ucapan saya, orang mukmin gak bohong. Sebab ucapan saya adalah apa yang telah disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, yaznil mu'min, apakah orang mukmin ada yang berzina? Kata Nabi Muhammad, bala wa yatub, iya, ada orang mukmin berzina kemudian dia bertaubat. Ya Rasulullah, yasrikul mu'min, apakah orang mukmin ada yang bisa nyuri? Ada, kata Nabi Muhammad, wa yatub, tapi kemudian dia bertaubat dari apa yang dia lakukan. Nabi disebutkan beberapa dosa, kemudian Nabi Muhammad mengatakan na'am wa yatub, iya, tapi kemudian dia bertaubat. Tapi kemudian dia bertaubat. Syaratnya seorang mukmin bukan pada dosanya, akan tetapi pada taubatnya. Bukan artinya, oh berarti nggak apa-apa ya Ustazah ngerjain perbuatan-perbuatan dosa. Bukan begitu. Akan tetapi orang mukmin mungkin pernah mengalami masa lalu yang kelam, akan tetapi kemudian dia bertaubat dari masa kelamnya tersebut. Ketika ditanya, ya Rasulullah, yakdzibul mu'min, apakah orang mukmin bisa berbohong? Nabi Muhammad mengatakan, la, al mu'min la yakdzib, enggak, orang mukmin enggak bohong. Kamu kapan terakhir kamu berbohong? Tadi pagi. Kapan terakhir kamu berbohong? Ibu-ibu saudariku sekalian, saya muliakan, berapa banyak kebohongan yang telah kamu lakukan. Kamu kepengen rumah tanggamu berada dalam surganya, tinggalkan kebohongan. Jangan bohong. Jangan ingetin terus ucapan saya ini, jangan bohong. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tinggalkan dosa-dosa apapun itu. Kamu kecewa karena suamimu telah menduakan hatimu dan sebagaimana mestinya, tidak memberi kepadamu apa yang kamu harapkan, hingga satu hari ketika suamimu sudah tertidur di sampingmu, ada pesan masuk, hai, apa kabar? Dari mantan ketemuan waktu reuni kemarin. Saya sih Bu nggak setuju dah Bu sama acara reunian. Banyak yang CLBK. Ya ampun, saya nyesel nggak kawin sama dia. Sekarang udah punya pom bensin. Bahaya banget. Yuk, akhirnya dapat nih WhatsApp nih. Terus dijawab, baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Tuh, lanjut dah. Baik. Kamu udah makan belum? Ada urusan apa setengah 11 malam tanyain orang udah makan apa belum? Kamu kemudian lihat suamimu itu, nggak pernah nanyain sih udah makan apa belum. Lah orang makannya barengan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian berlanjutlah apa yang kamu sebut diawali dengan khianat hati,
selingkuh batin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini adalah pintu pembuka untuk sebuah dosa besar bernama zina. Dari saling sapa, kemudian ketemuan, kemudian entah apa yang akan kamu kerjakan. Kamu gak pernah tahu. Setan itu sudah profesional mengganggu hamba-hambanya. Jangan pernah buka pintu untuk masuknya setan di dalam urusan rumah tanggamu. Jangan. Bisa jadi laki-laki lain lebih ganteng, lebih perhatian, lebih baik, lebih soleh, tapi dia bukan suamimu. Kunci surgamu tidak berada jalan surga ketika kamu taat baik padanya, jalan neraka ketika kamu menghina dia, ketika kamu tidak memperlakukan dia dengan semestinya. Jangan terbiasa mengerjakan dosa dalam rumah tanggamu. Angkat dah dosa-dosa, tinggalkan dosa. Pasti akan lebih damai, pasti akan lebih harmonis, pasti akan banyak turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rumah tanggamu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang pertama tadi apa? Jangan tinggal taat. Yang kedua apa? Berada di dalam surganya dalam rumah tanggamu. Apa kaitannya Ustazah? Apa kaitannya? Ini saya ceritain. Apa kaitannya? Saya punya teman. Dia seorang daiyah, seorang ustazah di Australia. Teman saya kan banyak, Bu, jangan ngiri. Seorang daiyah di Australia, satu waktu saat kedatangannya di Indonesia, dia cerita, namanya Ustazah Ummu Abdurrahman. Dia cerita bahwa dia itu berdakwah di Australia dan ada banyak di antara orang-orang yang mulai masuk dalam agama Islam, sehingga dia banyak mentalkin orang-orang. Sering banget datang ke rumah dia, duduk di ruang tamunya, bahkan di saat dia lagi nggak ada dalam rumah. Nanti kalau pas dia kebetulan pulang, si tetangga itu ada di depan rumah, ada di ruang tamu gitu, dia nanya, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya kehabisan garam, boleh minta garammu? Dikasihin. Mah kamu buat duduk aja gitu, kayak tenang banget. Saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang padahal rumah tetangga saya ini jauh lebih mewah, jauh lebih bagus daripada rumah saya. AC-nya jauh lebih dingin daripada AC di rumah saya. Dia bilang daripada AC di rumah saya. Dia bilang dekorasinya interior dalam rumahnya jauh lebih indah daripada rumah saya. Tapi dia mengatakan bahwa setiap kali saya duduk di dalam rumahmu, seperti saya berada di dalam surga. Saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang, saya pun kemudian kasih tahu sama dia tentang Islam dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan, kenapa di rumah umat Islam kebanyakannya seperti berada di dalam surga? Kenapa? Karena umat Islam dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Kenapa kalau orang dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad, kenapa bikin hati orang jadi adem bahkan ketika berada di dalam rumahnya? Karena Nabi Muhammad, Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami, rahmat kami di atas muka bumi ini.
Maka teman-teman saudaraku sekalian, kalau dalam hatimu punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, senang baca sholawat kepada Nabi Muhammad, bakalan adem hatimu dan bakalan adem pulalah rumahmu. Yang terakhir, kalau kamu kepengen rumah tanggamu jadi tempat turun hujan rahmatnya Allah, menjadikan rumahmu ada surga di dalam rumahmu, saudariku sekalian yang saya muliakan, terakhir, cobalah belajar untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada siapapun. Bangun akhlak yang bagus, bangun akhlak yang baik. Ucapan kasar, kalimat yang menyakitkan hati, tinggalkan. Marah-marah, apalagi nggak jelas marahnya sebabnya apa, tinggalkan. Tinggalkan. Semua bentuk dari akhlak-akhlak yang buruk itu adalah penyebab dari rumahmu seperti berada di dalam neraka. Cobain belajar buat punya akhlak yang baik. Kalau ada suami lagi marah, liatin aja. Liatin aja. Kemudian kalau dia marah-marah, ngomong-ngomong yang gak enak gitu, Bu, kamu dengerin aja tapi gak usah percaya. Gak usah percaya. Sebab yang berbicara bukan hatinya, yang berbicara adalah setan yang sedang menguasai hawa nafsunya. Kamu mau percaya sama setan? Enggak. Saya menuduh suami saya bohong, Ustazah. Suamimu mungkin enggak bohong, tapi yang sedang bohong adalah setan yang sedang menguasai suamimu. Buktinya, coba kamu ingetin betapa seringnya kamu habis marah-marah, habis itu kamu nyesel. Betul? Terus kamu bilang, maaf ya, saya tuh nggak ngomong dari hati saya. Betul? Dari mana tuh kamu ngomong? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu kamu tuh. Kenapa kok bisa hawa nafsu kok lagi marah bisa ngomong sesuatu hal yang begitu menyakiti hati orang lain, begitu kasar, begitu keji? Karena orang kalau lagi marah hatinya dimain-mainkan sama setan, kata Nabi Muhammad, seperti anak kecil main-mainin bola. Seperti anak kecil main-main bola. Seperti itu pula lah setan ketika hati kamu lagi marah, dia main-mainkan hati kamu, masukkan hawa nafsu sehingga bikin kamu jadi marah-marah seperti itu. Enak rasanya? Enggak. Enggak enak rasanya. Enggak enak rasanya. Ustazah, tapi kok saya enak ya kalau habis marah-marah? Hati-hati. Kalau kamu merasa saya kok enak ya habis marah-marah, hati-hati. Jangan-jangan kamu sudah bukan lagi seseorang yang sedang dimain-mainkan hatinya oleh setan, melainkan kamu berubah jadi yang seneng kalau lagi marah-marah itu setan, Bu, bukan manusia. Jadi ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, yuk bismillah, akhlak kamu diperbaiki sama anak, ngomong yang enak, sama suami ngomong yang enak. Kalau lagi kepengen ngomong yang gak enak, Bu, pamitan aja dulu, pergi wudhu. Kalau wudhu gak mempan juga pergi mandi. Kalau mandi gak mempan juga berendam aja dulu. Ustazah bercanda enggak? Saya enggak bercanda. Saya enggak bercanda. Nal ghadab minasy. Setan itu sesungguhnya kemarahan itu dari setan, dan setan itu terbuat dari api. Tidak ada yang dapat memadamkan api selain air. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang marah, segeralah pergi berwudu. Kata Nabi begitu. Kata para ulama, kalau wudu enggak mempan juga, mandi deh kamu. Adem. Kalau kamu udah selesai wudhu nih, kamu ketemuin anakmu, kamu ketemuin suamimu, liatin, udah lebih adem hatinya. Nah kalau belum adem juga, itu dia, masuk lagi kamar mandi, mandi dulu aja.
Tar tanyain sama suaminya, kamu katanya mau ngomong apaan? Tar, mama katanya mau bicara sama saya, mama mau ngomong apaan? Tar nak, mamanya lagi berendam. Masya Allah. Yuk teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, belajar buat punya hati yang damai, akhlak yang karimah, berakhlak dengan akhlak yang baik. Kok saya susah banget ya Ustazah punya akhlak yang baik? Bu, kembali ke poin yang ketiga, deketi Nabi Muhammad. Kalau kamu berasa akhlak saya kok berantakan sekali, perlakuan saya sama orang kok bawaan pen marah-marah mulu, kesel mulu, sedih mulu gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, cobain buat lebih dekat sama Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat terpuji di atas muka bumi ini melainkan semuanya bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatin, kalau kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad, tambah cinta sama Nabi Muhammad, tambah sering baca sholawat sama Nabi Muhammad, tambah adem hatimu, tambah banyak rahmat yang turun pada hatimu, nanti lama-lama hatimu jadi semakin lembut sehingga akhlakmu jadi semakin mulia, insya. Keempat hal itu, kerjakan ketaatan, tinggalkan dosa-dosa di dalam rumah tanggamu. Kemudian yang ketiga, deketi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan lebih banyak kisah tentang Nabi Muhammad, dengarkan, hadiri majelis-majelis yang menjadikanmu lebih berasa dekat dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang keempatnya, milikilah akhlak yang terpuji. Keempat hal tersebut jika ada di dalam rumah tanggamu akan menjadi surga sebelum surga nantinya. Allah akan turunkan rasa cinta antara suami sama istri, rasa cinta antara orang tua sama anak, rasa cinta antara saudara sama saudaranya, rasa cinta antara teman sama temennya, sahabat-sahabatnya, rasa saling cinta antara tetangga sama tetangganya, rasa saling hormat antara orang-orang di sekelilingnya. Semuanya menjadi sebuah kesatuan hati, menjadi hati yang saling terpaut satu sama lain, tempat turun hujan rahmat Allah SWT di atas muka bumi ini, insya Allah. Semoga rumahmu menjadi rumah tempat turun hujan rahmat Allah di atas muka bumi ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin. Hari Jumat, hari pilihan Allah SWT, hari yang disukai Allah SWT jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus, sebagai umat Nabi Muhammad, ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad, dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair
ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكل أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih 1 kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad. Di Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang. Itu malam dan siang apa? Apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh per berapa baca solawat sekian, baca solawat dikit-dikit, solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri teman-teman saya sekalian merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan dunia hingga akhirat ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihat. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin
untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau banyak baca salawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Sholawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja sholawat bukan asal sholawat. Maksudnya gimana Ustazah? Sholawat bukan asal sholawat. Sholawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Sholawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Sholawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal sholawatan kamu sambil nonton sinetron, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Nah gitu. Sholawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah sholawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. 1. Sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu suara saya bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Suara saya bagus apa enggak? Bagus. Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya nggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya nggak murni bener-bener nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Kamu tuh dari tadi nonton aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riyaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arba'ah, beliau mengatakan kullu amal ibni adam bainal qabuli wa raddiya illa salatu ala al-habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah nggak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, salawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman, salawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa salawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat. Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah. Sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad, itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya, kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampe nya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin, mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca, betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas, betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat, apalagi jika bukan hanya dekat tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak,
Susah banget kita padahal mau bikin maulid nih. Sian nanti Ustazah Halimah susah masuknya. Misal gitu kan. Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang iya deh, tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, Pak bacain dong Pak, dari teman saya nih, kan begitu. Si bapak baca, abisnya dibaca, bakalannya dibales. Iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal. Tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni. Gak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, nggak ada fitnah, nggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu nggak usah sholat ya. Ibadah mau kita kerjain aja, sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu, ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor, langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima sholawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan sholawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan sholawat kepadanya, sehingga sholawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca sholawat tersebut. Makanya saya sering sholawatan, saya seneng sholawatan, saya seneng sholawatan, saya seneng hadir majelis maulid, saya seneng baca maulid, saya seneng qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kayaknya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya nggak lulus sensor nih. Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu, baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya sholawat, alhamdulillah. Ada dalil nggak tuh Ustazah sampai sholawat itu semuanya diterima sama Allah tuh? Dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada, saya pernah dengar Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti sholawat lah.
serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan Anti Maulid. Ya, saya dengernya kesian bener, kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah sholawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca sholawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan sholawat kepadanya, yang disolawatinnya yaitu Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan salawat padaku, akhirilah doa kalian dengan salawat padaku, karena sesungguhnya salawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa solawatan dulu, ntar abis doa juga solawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah SWT. Artinya bahwa solawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai nggak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai nggak ada fadilah lain nih, nggak ada, solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah, saya mau kerjain. Karena nggak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sholatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat, ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Gak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang? Kita udah sampai yang Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita keras-kerasin, kagak juga ada yang bukain pintunya. Udah berisik sholat kita, Bu, baca apaan, yang kita inget apaan? Habis dibukain pintu diomongin, iya nih mau ngundang tetangga belakang rumah nih, mau nyunatin anaknya nanti hari Minggu jam 8 pagi, iya ada pengajian, undang kiai dari kampung sebelah. Itu semuanya informasi yang disampaikan sama tuh tamu, kita dengar semua. Sampai udah mikir mau ngamplop berapa enaknya ya, panjang bener. Betul begitu? Pakai baju yang mana ya? Betul begitu? Berisik. Ustazah kok tahu? Iya, nah saya juga gitu. Sholat kita masih bising, sholat kita masih berisik, rasanya masih belum pantas sholat kita ini untuk bawa kita menuju surga. Belum pantas rasanya sholat kita ini untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita ini belum layak diterima, bagaimana mungkin untuk dibalas? Diterima aja masih belum pantas. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanullah, salah la tahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uquba asra. Salat yang hati kamu nggak hadir di dalamnya lebih mendekatkanmu kepada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Gimana nih modelannya? Gak bisa kita andalkan sholat kita, meskipun tentu saja kita tetap harus sholat. Jangan tinggal sholat. Ninggal sholat tuh kayak lagi gunting-guntingin tali yang antara kita dengan Nabi Muhammad. Kita nih sama Allah dikasih banyak tali nih.
Kamu kalau berani ninggal sholat tuh kayak lagi guntingin tali. Sekali kerjain, cret, putus. Sekali lagi kerjain, cret, putus. Ada beberapa tali, udah tuh. Ninggalin sholat beberapa kali dengan kesengajaan, dengan pengetahuan, sangat sulit untuk menyambungkan dirimu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang non muslim adalah urusan sholat. Jadi itu fadilahnya sholawat. Jadi amal ibadah yang akan diterima Allah. Yang kedua, sholawat itu fadilahnya teman-teman sekalian menjadikanmu lebih mungkin dikenal sama Nabi Muhammad. Ini kalau buat saya penting banget. Jadi seseorang dikenal sama Nabi Muhammad. Yang merusak. Ibu, merusak kata orang ini saya terkenal. Keimanan, merusak amal Diam perbuatan yang sudah kita kerjakan. Kata orang merusak saya terkenal. sendi-sendi kehidupan sosial. Seenggaknya follower saya lebih banyak lah daripada merusak ibu. segala hal di dalam kehidupan. Ya kan begitu? Jauhilah Seenggaknya yang dengerin olehmu kajian-kajian tujuh saya macam lebih perkara banyak lah yang merusak. daripada yang dengerin ibu-ibu di rumah. Asyirku billah. Tapi ya Bu, kalau saya pikir-pikirin, Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dikenali sama siapapun itu enggak jadi manfaat kehancuran agama kalau selalu dimulai saya dari tidak kehancuran dikenal sama keyakinan, Nabi Muhammad. iman atau akidah yang dimiliki Sebagaimana oleh ibu-ibu, seseorang. andai nggak ada Dan siapapun untuk mengenal menghancurkan dirimu nilai-nilai Bu, iman yang kita miliki ini, kayak tetangga aja mau orang ngawinin rasanya kamu tidak nggak akan diundang, menghantam kita dengan peluru kendali. misal orang tidak akan mengirimkan Anda ini nuklir ke sini. saudara Orang kita tidak juga sendiri akan kenal mengirimkan tapi kayak nggak mau satuan kenal militernya ke gitu. sini. Untuk menghancurkan Andai nilai-nilai iman, nggak banyak dibanjiri orang kita kenal sama dengan kita paham-paham gitu kan, yang merusak dan karena ya kita mendangkalkan bukan akidah. sesiapa misalnya Baik misalnya ia gitu. bernama materialisme, Ibu-ibu saudaraku sekalian, baik ia itu bernama Bu nggak sekularisme, cukup baik berpengaruh ia bagi bernama dunia banjirnya akhiratmu, maksiat dan munkarat, bagi dunia baik ia terutama bernama bagi banjirnya akhiratmu, peradaban dan kebudayaan yang jika menghancurkan moral meski daripada tidak anak-anak banyak kita, orang mengenalmu, sedikit demi sedikit akan tetapi Nabi melenturkan Muhammad dan melunturkan sallallahu alaihi nilai-nilai wasallam keimanan mengenalmu. kita, untuk kemudian Saya sering pada bercerita tentang waktunya Zarqa, nilai iman itu seorang akan perempuan, bertukar dan enggak ada berganti siapapun menjadi kenal. nilai syirik kepada Tetangganya Allah kenal Subhanahu juga wa ta'ala. gitu aja, nggak ada yang sayang gitu, Atau nggak ada pada yang sisi lain, cinta menjadikan gitu kan, yang nggak selain ada yang Allah sebagai perhatian tujuan gitu akhir juga daripada biasa kehidupan aja. kita. Perempuan Sedangkan kita parubaya sama-sama maklum bahwa di nggak dalam punya pandangan sesiapa, agama Islam, tinggal sebatang dosa kara yang di tidak rumah. berampun, Mau dosa bikin yang baik sama orang, terbesar, ngasih sedekah sama orang termasuk juga nggak dalam punya kategori duit bapak banyak-banyak moyangnya gitu, dosa, buat hari-hari sendiri tidak aja lain gitu. adalah syirik, Akan yakni tetapi satu hari menyekutukan Islam Allah masuk ke Subhanahu dalam wa hatinya, ta'ala. membuat Zarqa Pola jatuh cinta penghancuran kepada iman Nabi ini memang Muhammad. berstrategi. Hatinya Ditawarkan penuh kita cinta kepada paham baginda Nabi. materialisme, paham Satu kebenaran, hari Zarqa di kangen mana gitu sama otak Nabi. menempati Ya Allah, urutan sebagai ranking masuk pertama, Islam dah tua-tuaan Tuhan gini ya, jatuh pada jalan urutan susah. Lalu menyusul kepada paham Tapi sekularisme. masa sih saya Allah nih di dipisahkan dunia dari tinggal seluruh sezaman kegiatan sama hidup Nabi ini. Muhammad, tapi saya nggak bisa Untuk sering-sering pada ketemu sama gilirannya Nabi. menjadikan yang Paksain selain aja dah. Allah sebagai tujuan Bismillah akhir dah. daripada seluruh Keluar dari kegiatan rumahnya hidup Bu, kita. jalan aja terus Oleh karenanya berjam-jam kewajiban menjaga Berjam-jam. nilai-nilai iman ini Sampai ke merupakan Madinah. kewajiban yang mulia, tetapi di berat. Masjid Nabawi, Tidak Masjid hanya Madinah, untuk kita, masjidnya Nabi, tetapi juga bagaimana mewariskannya duduk kepada nungguin anak-anak Nabi, kita, mau ngetuk pintu, generasi yang akan datang. nggak sopan, Orang-orang tua berasa bijaksana nggak adab, yang nggak akhlak, diceritakan di dalam ngetuk rumah Al-Quran. Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau sudah berpikir Nungguin tentang anak-anaknya di luar di masjid. pertanyaan yang Sambilan paling nungguin mereka dilihat ada risaukan sampah, ialah, "Ma ada kotoran-kotoran ta'buduna min di ba'di?" sekitar Anakku, masjidnya Nabi, kalau pada satu di saat aku, lantainya kan ayahmu, sudah tanah, tidak ada lagi di dunia dindingnya ini, juga meninggalkan kamu semua, bukan sesuatu "Ma yang ta'buduna min ini gitu, ba'di?" nggak dicat Apa yang juga akan gitu kamu kan. sembah, nak?
Jikalau sekarang Akhirnya ayahmu diambilin masih mau ke masjid, sampah-sampah tersebut, masih mau melakukan dibersihin rukuk masjid dan Nabi sujud, Muhammad, masih disapuin nama dia beribadah masjid Nabi. menyembah Allah Subhanahu Dia wa melakukan ta'ala, itu bukan kalau karena orang tuamu sudah apaan sih tidak nih ada, orang-orang nih masjidnya dibiarin kotor, astagfirullah. Nggak gitu. Tapi dia melakukan itu bukan sambil ngomelin orang-orang yang buang sampah sembarangan, akan tetapi karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini Nabi yang diteruskan keluar, oleh Nabi Ibrahim disamperin kepada Bu Nabi Muhammad. anak-anaknya. Pertanyaan Karena ini Nabi yang itu urusannya diwariskan oleh urusan generasi hati. ulama'us salafus saleh Jadi kepada kamu kalau para kepengen generasi dikenalin sama berikutnya. Nabi bukan dengan wah Bagaimana ada maulid kita, Nabi nih generasi saya harus sekarang, duduk paling depan. kita, Enggak. orang-orang tua sekarang Urusan bukan sama Nabi berpikir itu urusan masa hati. min ba'di, Urusan malah sama yang kita Nabi pikirkan urusan masa rasa min bagaimana ba'di. kamu terhadap Kalau Nabi Bapak tidak ada Muhammad nanti, sallallahu kamu alaihi makan wasallam. apa? Seperti itu Perkara pula lah kamu Nabi menyembah Muhammad apa? kepadamu. Urusan nomor 18. Kamu sering merasa rindu sama Nabi, Yang penting Nabi kamu juga nanti rindu bisa sama makan, kamu. nak. Maka Kamu kita sering sibuk mewariskan ingat sama harta Nabi kepada Muhammad, anak-anak Nabi kita. juga sering Kita ingat sibuk sama kamu. mewariskan kebun Tapi dan kalau tanah kamu kepada lupa anak-anak sama kita. Nabi Kita Muhammad, sibuk mewariskan kalaupun pabrik kepada anak-anak lagi dengerin kita. kajian tentang Sementara Nabi kita Muhammad, lupa bosen mewariskan Nabi Muhammad intan mulu yang yang paling diceritain, mahal. astagfirullah. Mewariskan mutiara yang paling Atau kamu berharga, baru ingat yaitu sama nilai Nabi iman Muhammad di kepada saat-saat Allah seperti Subhanahu ini. wa ta'ala. Pas udah pulang ke rumah, mikirin urusan tagihan listrik, mikirin urusan-urusan makan siang, makan malam, harus masak apa. Sampai Nabi Muhammad nggak pernah lagi ada di pikiran kamu. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih Kalau seperti anak itu kita jangan tidak salahkan mengerti siapa-siapa. Kita boleh Jika kamu bersedih pun kalau juga anak menjadi kita tidak seseorang mengerti matematika. yang dianggap lalu Kita boleh saja bersedih oleh kalau Nabi anak Muhammad, kita tidak mengerti bahasa Inggris. nggak Tapi dikenali secara sewajarnya khusus. lebih bersedihlah Nabi Muhammad kita kenal sama orang semua tua umatnya, betul, tidak mempunyai tapi anak dikenali yang tidak secara kenal Allah umum. sebagai Pengen Tuhannya, dikenali secara yang kemudian khusus. tidak mau Nih, rukuk dan sujud dia nih kepada Allah caranya. Tuhannya. Itulah kemalangan Zarqa yang pun paling disamperin malang bila sama kita Nabi Muhammad. meninggalkan generasi yang Hatinya tidak punya bertauhid rasa kepada Allah cinta, Subhanahu wa ta'ala. khidmah sama Nabi Muhammad Betapapun anak kita sampai. tidak ngerti komputer, Sama saudara, Nabi tanyain, paling kerugiannya cuma Bu, kerugian dari dunia. mana? Saya nggak Masuk pernah dia ke lihat alam ibu barzakh, selama ini. Munkar Nakir tidak akan Saya sempat dari tanya kampung, kau saya belajar Rasul. komputer apa tidak. Kumpul Sebutin dia di nama padang kampungnya. mahsyar, malaikat Misalnya juga gitu. tidak akan tanya Apa tuh matematika tadi? kamu nilainya berapa. Soreang. Yang ditanya kau kenal Allah, itu. kau rukuk dan sujud kepadanya, Jambu. kau pernah datang ke masjid. Dari Jambu. Oleh karena Kamu itu, dari mana? sekali Dari lagi, Jambu. Berasa menjaga ulet ya. nilai iman tidak hanya untuk Keluar dari kita, Jambu. tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Sehingga sekalian, Sungguh kemalangan Nabi yang paling kemudian besar bilang, apabila kita meninggalkan anak-anak dia bilang kita, nih, si Zarqa, mereka nama kita saya Zarqa tinggalkan Rasul, lemah saya dari ekonominya, kampung. itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan Oh, lemah otaknya, datang ke sini itu naik pun akan membuat jalan mereka kaki tertinggal Rasul. oleh yang Allah. lain. Tapi yang paling celaka, Kesini mau jikalau kita nyapu. tinggalkan Enggak, mereka Rasul dalam ingin bertemu kondisi denganmu, lemah tapi imannya, rapuh kebetulan aja Rasul akidahnya, sambilan tidak nungguin baik, sambil tidak nyapu. baik dan tidak betul keyakinan Oh, hidupnya. makasih ya Bu ya, Oleh makasih. karena itu, Didoain sama Nabi Muhammad. berpesan, Aduh, Zarqa jauhilah gira, 7 perkara seneng yang banget. merusak. Yang pertama, Makasih syirik Rasul, kepada makasih Allah Rasul, pulang. Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Menyekutukan penuh hatinya Allah dengan baik rasa dalam ucapan, cinta. dalam keyakinan, Penuh hatinya ataupun dengan rasa dalam rindu pulang. perbuatan. Berapa hari Ini kemudian, perkara aduh, pertama datang yang kangen lagi termasuk nih, 7 kuota perusak besar di cinta dalam yang kehidupan. udah asalnya penuh, Kalau sudah jatuh habis kita lagi ke nih, lembah syirik, berangkat lagi. Kali ini niat, bagaimanapun bawa banyak sapu, kebaikan yang kita kerjakan, bola, berjiwa sosial, nyapuin bertangan rumah murah, mas masjid gemar Nabi, menolong nyapuin, orang lain. Kalau bersihin memang dasarnya syirik, barang-barang di maka tempat seluruh Nabi. kebaikan kita akan hancur, tidak Terus akan begitu, ada nilainya berkali-kali. dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Satu pandangan waktu manusia, Nabi Muhammad mungkin kita kehilangan dicatat dia. sebagai orang sosial, Kok lama nggak gemar pernah menolong kelihatan. orang lain. Habis Tidak selesai berpangku sholat, tangan Nabi melihat Muhammad orang berdiri. yang mendapat kesulitan. Kata Nabi Muhammad, Tapi oleh "Man karena minkum dasarnya ra'a syirik, Zarqa." dasarnya Siapa tidak di antara kalian mentauhidkan yang Allah, lihat maka Zarqa? seluruh nilai kebaikan yang kita Itu kerjakan sahabat saling toleh menolong. tidak akan Zarqa ada siapa sih? nilainya Zarqa dalam siapa sih? pandangan Kagak ada Allah yang kenal. Subhanahu wa ta'ala.
Maka jagalah Nggak iman ada yang kita kenal. jangan sampai dihinggapi Tapi penyakit Nabi syirik Muhammad yang bagaimana kenal. kecilnya sekalipun. Dan itu Sekali lagi, cukup. baik syirik dalam bentuk Andai itu ucapan, terjadi kepada syirik saya, dalam bentuk keyakinan, andai tak ada sampai sesiapapun kepada syirik dalam kenal, bentuk tapi Nabi perbuatan, Muhammad kita mengenal berhina saya, kepada itu cukup. sifat-sifat Saya harus yang sampaikan sedemikian kepadamu, itu. ibu-ibu, Karena adik-adik, apa? teman-temanku, Dalam saudariku satu ayat sekalian, Quran, Allah Subhanahu andai wa di Ta'ala dunia ini tak menjelaskan, ada banyak Innallaha orang yang mau kenal la denganmu, yaghfiru ayyushraka bih, wa tapi yaghfiru Nabi ma Muhammad duna kenal dzalika denganmu, liman yasha. itu cukup Allah tidak untukmu. akan memberi Kayak Zarqa ampun nih, kepada sahabat pada orang-orang toleh-toleh, yang siapa sih Zarqa? menyekutukannya. Siapa sih Zarqa? Tapi Allah masih Nabi Muhammad mau bilang, memberikan itu loh ampun Zarqa kepada yang suka dosa-dosa datang yang terus selain nyapu-nyapu itu masjid bagi kita. orang-orang yang Oh, itu dikehendakinya. Zarqa namanya. Dosa selain Nggak syirik pada tahu. apabila kita bertobat, Karena nganggep lalu Allah aja, masih sambil mau lalu aja mengampuni. liatnya. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah Minkum dosa yang tidak Zarqa. Kata Nabi, berampun. siapa di antara Taubatnya kalian tidak yang lain lihat melepas Zarqa? syirik, Ada sahabat kembali belakang angkat kepada tangan. tauhid, Ya berkeyakinan Rasulullah, bahwa hanya ada kalau Allah yang itu Subhanahu kayaknya wa saya Ta'ala, tahu deh Rasul. Tuhan satu-satunya Dia tetangga yang walaupun lam yalid agak walam jauh dari yulad saya, walam tapi ya yakun masih lahu sekampung kufuwan sama saya ahad. Rasulullah. Tidak beranak. Kata Nabi, tidak pula bagaimana keadaannya? diperanakan, Sudah dan lama tidak nggak lihat satupun dia. Apakah yang dia dapat sakit? menyerupai Tuhan Allah Innaha matat ya Subhanahu Rasulullah. wa Dia udah Ta'ala. meninggal dunia, wahai Rasul. Saudara-saudara kaum muslimin, Merah rahimakumullah, padam muka bahwa Nabi kita Muhammad di zaman karena sekarang marah. memang tidak menyembah Kata Nabi Muhammad, berhala, "Halla ya. tukhbiruni hatta Bahwa kita usalli tidak alaiha." mengatakan Kenapa kamu Tuhan nggak lebih ngabarin dari saya satu? waktu Zarqa Memang. meninggal? Bahwa Saya kita tidak kepengen nyolatin berkeyakinan dia. Tuhan itu punya anak atau diperanakkan. Sahabat itu bilang, Tentu. "Edir nih ya Rasulullah, Tapi dalam maafkan perbuatan saya wahai dan Rasul. iktikad, kita Rumahnya kadang-kadang jauh jatuh dan saya nggak tanpa tahu kita bahwa sadari engkau kenal ke tempat sama dia." yang bernama syirik ini. Masuk di akal juga kan alasannya. Oleh karenanya, Dan Nabi memang di menerima zaman alasan di mana teknologi dari makin seseorang canggih, ketika dia di mana berbuat kemajuan kesalahan-kesalahan. pembangunan makin Kata menjangkau Nabi, berbagai aspek kamu tahu kehidupan. kuburnya? Tahu Diperlukan Rasul, keseimbangan idan dullani ala antara qabriha kemajuan hatta fisik usalli alaiha. material Kalau gitu tunjukin dengan saya di mana kemajuan kuburnya, saya akan mental, mensolati dia dari depan kuburnya. Apabila tidak ada keseimbangan yang Bu, terwujud, Nabi tentulah berdiri, kepincangan. sahabat ini berdiri, Yang diawali sahabat-sahabat dengan semasjid pincangnya berdiri, cara kita berpikir, mereka sehingga pada ikut akhirnya semuanya akan jalan mengarah kepada barengan sama pincangnya Nabi cara kita berjam-jam berbuat dan jauhnya, bertindak di dalam kehidupan hanya kita. untuk Nabi Muhammad Oleh mensolati karena itu, seorang Nabi perempuan berpesan, yang bahkan jauhilah tidak ada sifat syirik, sesiapapun karena yang syirik mengenal merupakan dia. dosa yang teramat besar. Bu, Ini sifat orang merusak kalau yang disolatin pertama. sama Nabi, Yang kebayang kedua, kata kayak Nabi, apa nikmat wasihra. kuburnya. Jauhilah sihir. Sihir ini juga Orang termasuk kalau di perkara dunianya yang dicari merusak menabi kehidupan. kayak begini, di akhiratnya Kita pasti semua dicari sama-sama menabi. maklum bahwa Orang kalau sihir dicari sama sebenarnya Nabi bukan Muhammad di persoalan akhirat, baru. kelar semua Sejak urusan, sebelum datang beres Islam, semua sihir urusan, itu sudah hisab, adab lewat Di zaman semuanya Yunani kuno, dicari sihir sama ada. Nabi Muhammad. Di zaman Mesir kuno, Manusia di yang zaman dikasih Cina Allah kuno, bisa dan yang pegang lain-lain yang kunci serba kuno, surga. sihir Kunci itu surga itu sudah Nabi ada. Muhammad yang pegang. Bahkan para nabi pun, Jadi ibu para ibu rasul sekalian, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa kamu Ta'ala senantiasa berhadapan belajarlah, dengan berusahalah ahli-ahli sihir buat jadi untuk orang yang menguji kebenaran dikenali dari misi sama Nabi yang mereka Muhammad. bawa. Gimana Sihir caranya Ustazah? adalah Salah perbuatan satunya di luar kebiasaan adalah dengan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya. Saya dengan dapat satu bantuan cerita dari guru saya atau Sayyidil setan. Habib Umar bin Hafiz. Hukum Kata Habib Umar, mempelajari sihir adalah haram. ada Mengamalkannya seseorang lebih haram lagi. satu malam Sebab bermimpi itu, saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihir merupakan perbuatan Dia seorang merusak yang harus dai, kita seorang jauhi. ulama, seorang yang banyak Ciri-ciri dengarkan daripada orang. perbuatan Satu waktu sihir, pertama, dia ia bermimpi, mengandung dia lagi tipuan. ada di depan pintu Bayangan rumahnya, khayal. kemudian dia lihat Di zaman Nabi Muhammad Nabi lewat. Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang Dipanggil, "Ya itu Rasulullah." seperti ular. Nabi Musa melayangkan Nabinya nggak noleh, tongkatnya jalan menjadi aja terus. ular-ular besar yang memakan ular-ular Kebangun dari kecil tidurnya, ciptaan tukang-tukang sihir senang Fir'aun. mimpi Nabi, tapi sedih Lalu, karena dalam sihir bisa mimpinya Nabi terjadi Muhammad dengan bantuan tidak jin menoleh kafir atau kepadanya. setan. Kemudian Besok sihir harinya yang dia ketiga, datang kepada gurunya, sifatnya halus walaupun dan ulama kan punya tersembunyi. guru.
Malah kita curiga kalau ada ulama nggak punya guru, ini ilmunya nyambungnya kemana? Nah, ilmu yang benar itu pasti punya sambungan. Ilmu kita nih, ilmu dari Nabi Muhammad, itu pasti ada sambungannya kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Gurunya nyambung ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Akhirnya dia Tabrani, datang kepada Nabi gurunya, ya berpesan, Syekh, ra'aitul barihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, tadi malam nih saya ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat depan saya, fanadaituhu, saya panggil Nabi Muhammad, falam yujibni, tapi Nabi Muhammad tidak menjawab panggilan saya. Sedih banget saya, Syekh. Kenapa ya Nabi Muhammad gak noleh saya panggil. Syekhnya bilang, fa innahu lam ya'rifka ba'd. Nabi nggak mau noleh sama kamu karena Nabi Muhammad nggak cukup kenal sama kamu. Dengan burung. Tatoyaro, percaya kepada Gimana cara saya biar dikenali sama Nabi Muhammad? Syekh tersebut menjawab, akfir minas salati alaih, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kan suka ada itu. Nah, bunyi burung Baik, tuh, maling lewat. Jadi murid nih, dikasih tahu sekali langsung kerjain. Burung bunyi, Tiap hari baca sholawat. Selain agar dia jadi tambah dekat, tambah kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad SAW. Dia baca sholawat bukan biar tanah cepat laku. Dia baca sholawat bukan karena bosan menjomblo biar jodoh cepat datang. Bukan, dia baca sholawat hanya karena ingin semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad. Tuh cobain, kamu kalau baca sholawat gak usah ada niat-niatan yang lain. Sholawat biar dicinta sama suami lah. Kamu baca sholawat itu mestinya biar dicinta sama Nabi, bukan biar dicinta sama orang lain. Itu kan kayak mendekati seseorang padahal pengen dicinta sama orang lain, kan aneh. Aneh. Kalau kamu pengen dicintanya sama orang lain, ya udah deketinnya dia dah. Bukan deketin Nabi gitu, kayak semacam agak kurang adab ya pada Nabi Muhammad alaihissalam. Dia banyak baca sholawat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena segala sesuatu itu nggak instan. Beberapa waktu yang cukup lama dia kembali bermimpi Nabi besar Muhammad. Mimpinya persis sama tuh kayak yang tadi. Dilihat Nabi Muhammad lewat di depannya, dipanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Nabi berhenti, noleh dengan seluruh tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mimpinya dia sekalian nanya sama Nabi, ya Rasulullah, dulu saya bermimpi yang sama denganmu wahai Rasul, sama dengan sekarang wahai Rasul. Aku memanggilmu akan tapi engkau tidak menjawab panggilanku. Nabi Muhammad mengatakan, dzakal yaum lam a'rif kaba'd, hari itu saya belum cukup mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya, tatkala kamu banyak membaca salawat kepadaku, sirtu a'rifuk, sekarang aku jadi kenal denganmu. Enak benar. Mau baca salawatan banyak-banyak. Kapan mulainya? Maksud saya dalam hari-hari kamu tuh. Minggu depan mulainya, hari ini insya Allah ya. Sehingga sekalian saya muliakan tuh salawat fadilahnya. Pertama, amal yang pasti diijabah, amal yang pasti diterima. Yang kedua, banyak baca salawat membuat kamu kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nih,
sampaikan oleh Nabi Muhammad alaihissalam kepada orang yang sahabatnya. dalam mabuk. Yang ketiganya adalah menjadikan dosa-dosa terampuni dan menjadikan kesusahan-kesusahan diangkat Allah SWT. Jadi ini 3 dan 4 ya, dosa diampuni, kesusahan-kesusahan diangkat Allah Ta'ala. Seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad kemudian berkata, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya senang banget baca salawat kepadamu. Berapa dari salawatku yang aku hadiahkan untukmu? Nah, ini ada beda pentafsiran. Ada tafsir yang mengatakan dari salawat tersebut yang banyak itu berapa yang saya hadiahkan untukmu gitu. Atau tafsir yang lain, saya senang menggunakan waktu luang bersolawat padamu. Berapa dari waktu luang saya gunakan bersolawat padamu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Dia bilang, kalau gitu Rasul sepertiga, seperempat kita bersihir dari solawat saya hadiahkan untukmu. Khair, kata Nabi. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fathuluth. Kalau gitu sepertiga deh Rasul. Sepertiga dari solawat saya hadiahkan untukmu. Khair, kata Nabi. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fanisif. Kalau gitu setengah wahai Rasul, setengah dari salawat saya hadiahkan untukmu, atau setengah dari waktu luang saya gunakan bersalawat padamu. Bagus, kata Nabi. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 2/3 dari Rasul, dari salawat saya hadiahkan untukmu. Bagus, kata Nabi. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idzan fal kul. Kalau emang kayak gitu semua jadi Rasul. Semua salawatku aku hadiahkan untukmu, atau semua waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Kata Nabi Muhammad, didengerin buat yang banyak baca solawatnya, dengerin buat yang selalu bersolawat pada Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Nabi Muhammad kepada yang banyak baca solawatnya, idzan tufaham kalau begitu maka akan terangkatlah seluruh bebanmu, akan diangkatlah seluruh kesusahanmu, akan diampunilah seluruh dosa-dosa. Kamu kalau banyak baca salawatnya, susah-susahmu bakal hilang. Kamu kalau banyak baca salawatnya, dosa-dosamu akan diampuni. Enak apa nggak enak? Enak banget apa enak aja? Enak banget. Dari karomah, banyakin baca salawat. Yang diberikan yang Allah berikutnya hamba-hambanya keberapa nih? Yang rajin mendekatkan kelima. diri kepadanya. Sehingga sekalian saya muliakan, orang kalau banyak baca solawatnya, ini juga enak banget nih. Yang dengan keistimewaannya dekat dia bisa dengan Nabi yang Muhammad. Tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Orang kalau banyak baca solawatnya, tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang terdekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah yang paling banyak baca salawat kepadaku. Biasanya orang-orang yang punya dekat ilmu tempatnya sihir, di akhirat. mukanya dan andai kamu tahu betapa dekat tempat dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah harapan setiap orang, bahkan para nabi sekalipun. Andai kamu tahu bahwa dekat tempat dengan Nabi Muhammad adalah harapan, bahkan para malaikat sekalipun, harapan para bidadari-bidadari, harapan
Tapi orang dari itu para lebih banyak wali-wali. kebaikannya daripada Semua kesalahannya. berharap kepengen tempatnya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Saudara jalan bertiga Di dunia nih di pinggir nggak jalan, terlalu kelihatan bedanya. Saudara, Orang pada dekat sama Nabi posisi di Muhammad, tengah, orang jauh sama Nabi lalu Muhammad nggak terlalu bertiga kelihatan ini ketabrak bedanya. mobil, menurut perhitungan Nggak terlalu saudara kelihatan. mati lebih Saya dahulu. nggak bisa bilang bahwa Tapi terjadi yang di hal depan yang nih paling aneh. dekat sama Nabi Dua Muhammad teman nggak saudara ada, mati, nggak saudara ada. malah Bisa cuma jadi yang luka duduk di dan bawah lecet sedikit pohon loh. saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak Bisa jadi. kebaikannya daripada Yang kalau mau ngelihat saya kesalahannya, harus pakai itu berdiri yang dulu, dinamakan loh yang di belakang-belakang ma'unah. sana tuh. Pertolongan yang Bisa diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang Saudariku lebih sekalian banyak yang saya muliakan, kebaikannya yang daripada paling dekat kesalahannya. tempatnya dengan Nabi Sedangkan Muhammad yang di dinamakan akhirat, irhas, dan itu adalah kejadian harapan luar semua biasa orang, pada adalah diri yang paling seseorang banyak pada baca waktu dia solawat masih kepada kecil, Nabi yang Muhammad. menunjukkan tanda-tanda keistimewaan